Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan sehat dan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan penjelasan mengenai biosintesis protein. Nah, kami dari kelompok D03 yang beranggotakan saya sendiri Lisda Rahmawati dan dua rekan saya, Gita Silpiani Kurnia dan Sri Ayu Winarti. Nah, mari kita bahas sedikit definisi dari biosintesis protein itu sendiri. Jadi, biosintesis protein yang terjadi di dalam sel merupakan reaksi kimia yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa komponen penting antara lain mRNA, tRNA, ribosom, protein faktor inisiasi, faktor elongasi, dan faktor terminasi. Biosintesis protein sering disebut juga sebagai proses translasi, yaitu penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi untaian polipeptida melalui mekanisme penyalinan kode genetik atau kodon yang terdapat pada mRNA yang bersifat komplementer dengan asam amino dari polipeptida tersebut. Berikut adalah tahapan dari biosintesis protein. Jadi, biosintesis protein itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, replikasi DNA, yang kedua transkripsi, dan yang terakhir adalah translasi. Yang pertama adalah replikasi DNA, yaitu sebuah proses pembuatan atau sintesis DNA baru atau pengadaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk DNA baru. Tipe replikasi DNA itu ada 3. Kita bisa lihat sendiri gambarnya ada di layar. Yang pertama itu ada tipe model semi-konservatif, yang artinya rantai ganda DNA induk membuka atau memisah terlebih dahulu sehingga terbentuk 2 buah rantai tunggal DNA. Masing-masing rantai tunggal tersebut itu berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk rantai tunggal DNA baru melalui pembentukan pasangan basa yang komplementer dengan basa nitrogen DNA induk. Yang kedua, itu ada model konservatif. Artinya, rantai ganda DNA induk langsung membentuk salinan berupa rantai ganda DNA baru tanpa ada pemisahan rantai ganda DNA induk terlebih dahulu. Dan yang terakhir, itu ada model dispersif. Artinya, rantai ganda DNA hasil replika pertama maupun replika kedua dari DNA induk mengandung segmen campuran antara rantai DNA induk dan rantai DNA baru. Selanjutnya, itu ada tahapan dan enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Di sini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada DNA helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk. Kedua ada enzim primase, itu membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA sebagai pemula untuk terjadinya proses sintesis protein. Ketiga, pada rantai tunggal DNA induk yang lainnya, DNA polimerase membentuk leading strand dengan memperpanjang RNA primer di beberapa tempat sehingga membentuk segmen DNA baru yang saling terpisah. Dan terakhir, dari ujung 3 RNA primer, DNA polimerase menambahkan pasangan basa nitrogen pada rantai tunggal DNA induk dan terbentuk rantai DNA yang tersambung secara kontinu. 2. Transkripsi. Pada tahapan transkripsi, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase.
Selanjutnya adalah tahapan transkripsi. Yang pertama, inisiasi. Jika pada proses replikasi dikenal daerah pangkal replika, pada transkripsi dikenal prometer, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Pembentukan ribosom, kodon pertama yang ditranslasi adalah AUG atau metionin. 2. Elongasi atau pemanjangan. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untaian nukleolitida dan nukleotida RNA. Pada tahap ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang pasangan basa nitrogen. Ketiga, terminasi atau pengakhiran. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah RNA yang baru. Ketiga adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari RNA messenger menjadi asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Kemudian ada komponen yang terlibat dalam translasi. RNA messenger sebagai template atau per 3 huruf atau per 3 kodon yang akan diterjemahkan di ribosom menjadi asam amino. RNA messenger bertemu dengan transfer RNA untuk menerjemahkan atau membentuk asam amino di ribosom. Baik, jadi itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.